gas untuk makan. Hanya babe yang memikirkan hidup. Tapi harga daging turun terlalu cepat. Babi besar harus pergi ke rumah jagal. Hanya babi ini yang tidak bisa tumbuh selamanya, jadi dipelihara. Suatu hari itu dimasukkan ke dalam kotak. Dan digunakan sebagai item untuk undian berhadiah. Orang tua ini hanya membutuhkan $1. Udah mendapat hadiah. Babe dibawa begitu saja. Dibilang adalah rumah. Tapi itu sebenarnya sebuah peternakan. Di sini sangat luas. Tapi itu juga sangat aneh. Ayam jantan belum berangkat suara. Kemudian bebek ini berkokok di atap. Tapi ini tidak menarik. Karena dia tidak ingin mati. Pokoknya di rumah ini. Ada juga sistem kasta yang ketat. Pemilik pertanian adalah bos. Memegang kekuatan terbesar untuk membunuh di rumah ini. Anjing gembala peringkat kedua. Bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban pertanian. Ayam jantan bisa bikin ayam betina bertelur. Bahkan dapat membangunkan orang pada waktu yang sama setiap hari. Bebek berada di dasar rantai makanan ini. Dipaksa untuk menaikkan nilainya. Maka tidak khawatir tentang diletakkan di atas meja. Jadi setiap hari ambilkan pekerjaan ayam. Dan setiap hari mencoba. Setiap hari saat matahari belum terbit. Bebek sudah mulai berkokok. Hampir membuat ayam jantan dan tidak menyelesaikan misi. Tetapi dengan sangat cepat trik ini tidak lagi berfungsi. Pemiliknya membeli jam alarm. Ini membuatnya terasa berbahaya. Tapi tidak sulit untuk bebek berotak kenari ini. Ia ingin menyusun rencana untuk membuat jam alarm menghilang. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi babe ini tertembak. Bebek menempatkan babe di kandang anjing. Memaksa dia. Kemudian secara bertahap cuci otaknya. Akhirnya jam alarm telah di tangan. Tapi kali ini babe sengsara. Ada bukti yang jelas tentang kejahatan di lapangan. Dan rumah dalam kekacauan. Pemilik peternakan sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Pemilik wanita memberi makan babe setiap hari. Ukur panjangnya. Memikirkan hari ketika dia bisa makan babi panggang. Tapi merasa seperti kehilangan sesuatu. Tapi hari ini kesempatan telah datang. Ketika mereka berdua sedang mendiskusikan apakah akan makan bebek atau babi. Kemudian hal yang tak terduga terjadi. Siapa sangka, pemilik hanya membutuhkan $1 untuk memenangkan lotre. Dan dapatkan bayi babi ini. Tapi babe sangat berbahaya. Lihat rumah yang dibuat seperti ini. Dia sangat marah. Nama pria ini adalah Hoget. Adalah orang yang lembut. Tapi sebagai pengrajin. Mengapa mengatakannya? Orang lain menerima hadiah, mereka harus mengeluarkan uang untuk membelinya. Tapi bagaimana dengan dia? Semua buatan tangan sendiri. Jika tidak ada kerjaan apa, buat pintu otomatis. Tapi jelas masih perlu ditingkatkan. Istri berbicara dengannya. Tapi dia hanya diam-diam melihat keluar jendela. Karena hiruk-pikuk kehidupan awal udah tidak menarik lagi. Tapi siapa sangka, dia juga seorang profesional. Ikut serta dalam lomba penggembalaan ini. Dapat banyak hadiah. Tapi anjing ini karena kejadian yang tidak terduga. Jadi melewatkan penghargaan nasional. Karena itu, dia tidak lagi semeriah sebelumnya. Tapi penampilan babe membuat dia melihat harapan lagi. Karena dia, ayam di rumah mulai berbaris berdasarkan warna. Domba juga berbaris maju. Dia bilang itu sangat berbakat. Ini adalah indera keenam pria. Dia ingin mencoba tetapi belum berhasil. Bagaimanapun, memelihara babi seperti anjing yang mengawasi rumah. Mengatakannya akan membuat semua orang tertawa dan kehilangan gigi. Karena semua orang mengatakan, selamanya babi hanya bisa menjadi babi. Tetapi pada akhirnya juga kalah dengan rasa ingin tahu. Dia meminta babe untuk mengikutinya keluar. Peluit 1. Anjing itu akan mengikuti perintah untuk menggiring domba ke dalam lumbung. Dia menyuruh babe untuk mencobanya. Orang menyebut gonggongan domba sebagai kuk. Dan babe menggigit kaki domba. Karena anjing ini memberitahunya. Hanya jika mereka cukup kejam, domba akan tahu rasa takut. Hanya ketakutan yang akan mereka dengarkan. Tapi cara ini jelas tidak baik. Pada saat ini, domba pemimpin berkata kepadanya. Kekerasan kursif hanya dapat menyebabkan perlawanan. Hidup berdampingan secara damai adalah cara terbaik. Dia bisa melakukan dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak begitu mengerti. Tapi dalam hati membuat keputusan. Dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya tulis nama babi. Dapatkan formulir pendaftaran untuk berpartisipasi dalam kontes. Akhirnya istri bebek udah di atas meja.
Tapi tidak lama setelah itu, pemimpin domba juga mati. Dan Babe berdiri tepat di sampingnya. Melihat adegan ini, dia langsung berpikir bahwa babi ini adalah pembunuhnya. Meskipun tidak ingin, tapi hanya bisa menyuruhnya untuk kembali. Kemudian bawa tabung hitam. Roy di Faumot Gian Pongnyao. Beternak babi seperti anjing rumah. Juga hanya pria ini yang bisa memikirkannya. Dia menggunakan kayu untuk membuat rintangan. Potong kelebihannya. Kemudian gunakan cat. Akhirnya, gunakan paku untuk memperbaikinya. Dia menyeret domba menjadi model untuk Babe. Sang istri sangat khawatir setelah melihatnya. Dalam hati, seperti suaminya ingin memelihara babi seperti anjing. Apakah ada yang salah dengan pikirannya? Tapi pria ini sangat senang. Hanya melihatnya mengangkat tangannya. Lalu lewati rintangan. Lalu angkat tangannya. Tidak lupa untuk berbalik dan melihat. Kebahagiaan pria sesederhana itu. Tapi dia tidak mengharapkan bahwa Babe menjadi pembunuh domba lagi. Dia membawa babi ke dalam kamar. Muat ulang pistol. Kemudian menuju pistol ke arah babi. Pistol dimuat. Ada juga pembunuhan di matanya. Saat dia hendak menarik pelatuknya. Tapi istrinya memanggil lagi. Dia melangkah keluar. Baru mendengar kabar bahwa baru-baru ini seekor anjing liar menyerang domba. Baru sekarang dia menyadari. Bayi yang melindungi domba. Pria ini akhirnya terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Megang pistol. Lalu ambil 2 pelurunya. Malam itu, pria ini membiarkan babi masuk ke rumah untuk pertama kalinya. Pertama kali mengoleskan obat ke Babe ketika dia sakit. Atau karena ingin menebusnya. Atau apakah itu karena dia adalah orang yang lembut dari inti. Dia menari di depannya. Bahkan jika dikelilingi oleh hewan lain untuk ditonton membuatnya kehilangan muka. Tapi ada masalah apa emang? Sangat cepat. Turnamen nasional telah dimulai. Isi kompetisi. Ini untuk mengarahkan domba untuk mengikuti gerakan yang ditunjukkan. Tapi mereka pada dasarnya tidak ingin berkomunikasi satu sama lain. Jadi anjing itu berlari pulang. Tanyakan rahasia cara untuk memimpin kawanan domba. Lanjut. Dia membawa Babe ke arena. Setelah melihat karakter utamanya adalah babi. Semua orang di sini tertawa. Biarkan babi berpartisipasi dalam kompetisi. Ini benar-benar cerita yang lucu. Tapi dia tidak menyadarinya. Penyelenggara ingin mencabut haknya untuk berpartisipasi. Tapi dia hanya menoleh untuk melihat Babe. Mata yang tenang. Kemudian selangkah demi selangkah ke arena. Lalu dia membuka talinya. Dia sangat percaya bahwa Babe bisa menang. Meskipun postur berlari babi sangat lucu. Tapi sangat cepat. Penonton yang berisik juga mulai tenang. Domba-domba itu patuh sehingga mereka bekerja sama dengan sangat baik. Juri juga mau tidak mau memberikan nilai sempurna. Babe juga menjadi juara. Pada akhirnya semua orang bertepuk tangan Babe. Ini adalah film yang sangat berarti. Orang itu memberi bayi sebuah rumah. Dan Babe membantunya menemukan kejayaan lamanya. Sebenarnya bagus untuk memelihara babi gembala. Jika tidak, ada banyak kegunaan lain. Bagaimana menurut Anda?